tiap minggu meninggal, ya. Ada 6 meninggal dunia karena kecelakaan. Nah itu makanya himbau pada dulur kita di Sumatera Selatan untuk menjago ya, tetap waspada, tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, tidak boleh arogan di jalan. Halo, Bang Cik Bicek sama dulur, jumpa lagi bersama Daeng Serasa Sanak bersama Daeng. Kali ini kami mendatangi daripada Dir Lantas Polda Sumsel yang rencananya ini akan berulang tahun di yang ke-65 ya. 65 di tanggal 22 September di 2020. Langsung saja kita bincang-bincang sedikit sama dulur kita. Salah satunya adalah Kombes Pol Dr. Nado Juni SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Daeng. Apa kabar Kak? Aku namanya Kakak Bela, biar kita nyantai ya kan. Kato-katonya denger ini acara HUT ulang tahun katanya 65 di Lantas Polda Sumsel. Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah, makasih Mang Daeng, Mang C yang sudah bisa hadir. Pertama saya terima kasih sudah membuat acara ini. Jadi memang betul kita akan berulang tahun nih Mang C. Ya dulu kita di Sumatera Selatan bahwa sebentar lagi tanggal 22 September lalu lintas ini berulang tahun yang ke-65. 65 tahun. Sekarang sedang kita beberapa kegiatan yang kita laksanakan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan nih. Pertama kita membuat program Sipena. Oh, Sipena. Sipena itu Polisi Peduli Pendidikan Anak. Ini kan lagi ada pandemi nih, pandemi COVID-19, sehingga kita bagaimana anak-anak tidak bisa belajar tuh di kelas pada libur ya. Kemudian kita supaya anak-anak juga semangat belajarnya itu terus dan tersalurkan, sehingga kita membuat program itu. Kita menyiapkan sarana prasarana, tempat yang nyaman bagi anak-anak, tempat belajar yang nyaman dan AC. Kemudian dengan kita siapkan fasilitas WiFi untuk supaya anak-anak bisa belajar gratis juga, ya, biar dia bisa belajar virtual. Gratis, ya? Betul karena sekarang kan mereka sedang belajar virtual. Kita untuk mengakomodir itulah, kita tampung bagi anak-anak yang mungkin di tempat tinggalnya tidak bisa belajar, bisa kita ditampung ya. Kita ada program itu, Bang. Program polisi peduli kepada anak-anak, pendidikan anak-anak. Nah, Kak, aku dengar juga kan Woni kan caknya takut dengan COVID ya. Padahal kalau kita dengar aku dengar juga berita, mungkin juga Kakak bisa menyampaikan. Sebenarnya ketika kita tidak tertib berlalu lintas, itu justru malah memakan korban yang lebih banyak lagi ya. Mungkin bisa dijelaskan berapa banyak korban yang terjadi dengan tidak tertib berlalu lintas? Iya betul, Bang C. Jadi kalau sekarang ini kan orang ada dalam pandemi ini seolah bahwa COVID itu adalah hal sesuatu yang ditakuti, yang sangat berbahaya, banyak korban yang padahal kalau kita lihat ya walaupun memang kita pandemi sekarang ini memang ini tidak bisa main-main. Itu salah satu menjadi ancaman bagi kita. Bagi kita juga ya. Semua keselamatan kita kalau kita tidak melaksanakan kewaspadaan kita akan terjadi. Oleh karena itu pertama saya menghimbau kepada dulur kita masyarakat Sumatera Selatan supaya patuhi protokol COVID-19. Iya, benar. Minimal 3M lah. Mencuci tangan, terus kemudian menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak itu saja. Insya Allah minimal 3 protokol kesehatan cegah COVID dijaga, insya Allah aman lah. Ya, karena itu sampai sekarang nggak bisa main-main. Bahkan Sumatera Selatan ini termasuk 10 besar penyumbang wabah COVID pandemi seluruh Indonesia nih. Dulur kita harus waspadai itu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan lalu lintas masa pandemi ini juga sama, dimanapun kita berada harus selalu menjaga COVID itu. Di jalan raya pun juga harus tetap mematuhi segala protokol kesehatan juga. Ketika misalkan kita berhenti di pinggir jalan di traffic light, ikuti aturannya, jangan berdesak-desaan, jangan kita saling ini tidak menimbulkan ketertiban. Itu juga akan membahayakan. Jadi kalau
masalah lalu lintas Sumatera Selatan di era Covid ini ya tidak bisa diabaikan juga. Kalau dilihat dari data jenis kecelakaan yang ada itu cukup tinggi. Setiap minggu ini itu hampir kecelakaan itu hampir rata-rata minimal 15 kejadian di Sumatera Selatan. Dan korban yang meninggal dunia minimal 5. Minggu kemarin kita jumlah 6. Setiap minggu meninggal, ada 6 meninggal dunia karena kecelakaan. Nah itu makanya himbau pada dulur kita di Sumatera Selatan untuk menjago ya, tetap waspada, tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, tidak boleh arogan di jalan. Kita kalau kita di jalan itu kita tidak patuh terus arogan, itu akan lebih dekat kepada kecelakaan itu. Rata-rata kecelakaan diakibatkan dari human error manusia faktor manusianya yang tidak patuh dan tidak taat terhadap aturan lalu lintas. Di samping memang faktor lain itu jika dibandingkan memang faktor manusia yang memang yang paling banyak faktor manusianya ya, si pengendaranya itu betul itu Bang Daeng. Jadi memang itu harus kita masyarakat Sumatera Selatan ini yang yakin dan percaya akan bisa patuh dan tertib di lalu lintas. Nah iya kan ini kadang-kadang kan tidak pakai helm gaya katanya kan, tapi ini itu harusnya kan helm itu kan untuk pengaman diri. Betul Bang, betul. Terus surat-surat yang lengkap juga kalau terjadi apa-apa kan bisa kan untuk bisa ditelusuri. Benar lah kira-kira ya. Betul. Terus juga kalau seandainya ada surat kendaraan yang tidak dibawakan mungkin bisa jadi ada nilai kejahatan di situ ya kan. Mungkin bisa dijelaskan kelengkapan dokumen kendaraan juga harus menjadi prioritas untuk kemanapun kita membawa kendaraan itu harus dilengkapi. Nah juga ini hati-hati nih dulur kita kalau beli kendaraan, kita jangan terlalu mudah diiming-iming harga murah. Memang ado dia, suratnya ado, BPKB ado, STNK ado, itu lengkap dia. Harga murah kita patut curiga. Ini ado limo nih udah kita ungkap ini. Kita ungkap ya di Sumatera Selatan ini kita ungkap BPKB palsu Mang. Ya setelah kita lihat sekilas kalau kita ini persis ya. Hanya yang ada beberapa perbedaan. Yang pertama bahan dari BPKB itu sendiri. Kalau yang asli itu agak kasar, udah kelihatan. Kalau yang palsu itu halus yang benar ya. Dilihat dari gambarnya juga demikian. Jauh berbeda. Dia harus teliti. Kalau kita takut langsung baik. Kalau ada orang nawarkan kendaraan itu bawa baik ke lantas untuk kita periksa dulu benar atau tidak ini dokumen itu asli atau tidak, itu aja. Nah, sanksi ketika uang mabok masih mengendarai sepeda motor atau mengendarai kendaraan ini kan sangat membahayakan. Mungkin bisa dijelaskan. Iya Bang Cek, jadi kita salah satu penyebab dari kecelakaan lalu lintas yang fatal itu adalah diakibatkan oleh alkohol. Oleh karena itu itu kita dilarang ketika kita mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk itu tidak sadar lah istilahnya. Dan itu akan dilakukan penindakan secara hukum ya. Secara hukum ya. Itu memang sangat berbahaya kalau kita dalam keadaan mabuk terus mengendarai kendaraan. Berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi itu membahayakan. Jadi berbaik kalau nak mabuk di rumah baik lah. Jangan nak mano-mano. Itulah tadi ya, mancik becek sanak dulur. Tak usah lagi juga nak minum-minuman, nak bawa kendaraan. Kau nak minum-minum baik, nak bawa kendaraan ya dah enak di kamar. Jadi tidak baik orang lain juga nak baik dari kita deh. Iya Bang. Nah itu ya setuju aku. Jadi ada juga Kak, kan kita ini kan katanya harus pakai SIM, ya kan? Nah, SIM kita ini katanya ada SIM keliling untuk bisa memperpanjang. Nah, cak mana itu? Apa memang kita buat baru atau memperpanjang? Katanya SIM tidak diperpanjang lagi, Kak. Kalau diperpanjang tidak muat dompet katanya. Nah, itu dia. Jadi, mungkin bisa dijelaskan. Ukuran SIM bisa diperpanjang. Tidak bisa berpanjang. Berlakunya bisa diperpanjang. Itu benar. Jadi benar. Jadi kita dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu kita bagaimana masyarakat itu mudah untuk mendapatkan. Antara lain kalau SIM kita menyebar melalui program
musim keliling ya. yaitu dengan beberapa armada bus, mobil itu dengan kita melayani di titik-titik beberapa titik yang kira-kira masyarakat mudah menjangkau. Misalkan di sini ada 4 titik, satu di Lemabang, kalau di Kota Palembang ya, kalau kabupaten itu beda lagi nanti sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau di Palembang nih ada di simpang TPRI, simpang di Polda, kemudian ada simpang di Lemabang. Itu tempat pelayanan kita. Kemudian ada juga di mall-mall yang sekarang memang belum kita aktifkan karena pandemi ini masih pandemi. Tapi ada juga kita di mall pelayanan publik itu udah ada di Jagabaring tuh Mang Ci. Itu lengkap situ Mang Ci. Ada pelayanan bidang lalu lintas, ada pelayanan di bidang Intel, di bidang kependudukan lengkap itu ada Mang Ci di MPP namanya. Mall pelayanan publik itu ada di Jagabaring gitu. Nah, Kak Juni, ada lagi yang perlu kita sampaikan kan, kalau seandainya Mang Cek Bicek kita ini dulu sanak dulu kita kan punya mobil melingkar di Jakarta. Nah, ada istilahnya kita harus aturan kita harus ganti plat nomor di daerah kita, contoh kan di sini BG, kalau sana B ya kan. Nah, kalau memang ini boleh tak kita operali atau merubah daripada plat nomor itu ke sini? Prosesnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Oke Mang Ci, makasih. Jadi sebaiknya ketika kita membeli kendaraan dari luar daerah untuk kita bawa ke daerah domisili kita, contohnya Mang Ci, kita tinggal di Sumatera Selatan nih, kita beli Jakarta, seperti yang Mang Ci gambarkan tadi, sebaiknya dan seharusnya bisa dipindahkan, dimutasikan ke Sumatera Selatan. Ini juga dalam rangka membantu kita PAD Sumatera Selatan. PAD tidak balik ke daerah Jakarta lagi. Kita tinggal di sini, tapi menyumbang PAD daerah lain. Kalau jalannya rusak, jalan rusak ribut. Itu betul loh, C. Jadi saran kita, penduduk kita masyarakat Sumatera Selatan, ketika beli kendaraan di luar, silakan untuk dimutasikan ke Sumatera Selatan. Berarti kita dulu termasuk pahlawan, pahlawan pembangunan karena sudah menyumbangkan kontribusi di dalam membayar pajak tadi. Itu Bang Ci. Nah, mungkin saat terakhir ini pertanyaan, apa saja kelengkapan kendaraan kita yang harus kita bawa? Jadi ketika kita ingin keselamatan berkendara itu antara lain kita harus melengkapi yang pertama kelengkapan kendaraan. Ya, itu kalau kita istilahnya Mang Cik itu kalau kita mau mengemudikan kendaraan itu harus ada 3 siap. 3 siap ya. Pertama siap diri. Siap diri kita ini kalau mau berkendara kita harus siap. Dalam pertama mungkin kita harus sehat badan. Siap itu artinya sehat badan kita, nggak sakit. Kalau sakit jangan Mang Cik. Dia ngeluyur langsung nyemplung ke selokan Jadi siap diri. Kemudian siap kendaraan. Siap kendaraan itu harus kita periksa kendaraan. Kelengkapannya mungkin spionnya bagaimana, lampu sennya bagaimana, lampu besarnya, remnya. Kalau itu kita abaikan nanti akan membahayakan, itu akan membahayakan. Yang ketiga siap lengkap dokumen, surat-surat kendaraan. Jadi kita sebelum kita berangkat nih cek dulu ada udah STNK kita, ada nggak kita SIM kita bawa. Itu jadi kalau sudah 3 siap itu ya insya Allah selamat, aman, lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Himbauan apa yang kira-kira untuk memperingati hari lalu lintas 65 ini nanti di tanggal 22 September. Mang C, BC di Sumatera Selatan dalam rangka hari lalu lintas yang ke-65 ini, saya selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menghimbau kepada dulur kita masyarakat Sumatera Selatan, Mang C, BC, supaya yang pertama kita menyikapi pandemi COVID-19 ini supaya kita mematuhi protokol COVID-19 minimal 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dimanapun kita berada harus kita jaga, karena sampai saat ini COVID ini masih merupakan ancaman bagi kita. Kalau kita ingin selamat, ingin aman, ya harus kita patuhi apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah, menghimbau supaya kita bisa hidup sehat, supaya COVID ini segera hilang. Yang
Kemudian setelah kita patuhi itu, kita berdoa kepada Allah supaya kita selamat, supaya kita jauh, dan supaya pandemi ini segera berakhirlah gitu, Bang C. Ini yang pertama di bidang kita menghadapi COVID-19 ini. Kemudian di bidang tertib lalu lintas, ya kepada dulur-dulur, mari kita bertertib dalam berlalu lintas, kita tertib, sopan, ikuti aturan lalu lintas. Ya, insya Allah kita akan aman, selamat, dan lancar sampai tujuan. Minimal kita harus, yang saya sampaikan, harus 3 siap tadi. Siap diri kita untuk mengemudikan kendaraan, siap kendaraannya itu sendiri, ya harus kita cek sebelum kita berangkat, fungsi dari panel-panel kendaraan berfungsi atau tidak, atau mungkin yang lain kendaraan itu bagaimana ratingnya, sennya ada atau tidak, itu yang perlu yang ketiga, kita harus siap, surat-suratnya harus kita bawa, kita punya SIM, punya STNK, itu kira-kira Mang Ci. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Kak Juni. Oke, Manca Beca, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Dir Lantas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Juni. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain narasumber berikut.